Oke, aku duduk. Scene itu sangat emosional dan kagetnya Raya sebenarnya sangat organik karena aku nggak menyangka River akan setinggi itu. Reaksinya terhadap Raya gitu sih. Halo Sobri, balik lagi sama gue Nadia. Hari ini kedatangan Kak Putri Marino dan Kak Giani. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Baik. Terus sekarang lagi sibuk apa sih? Mau ngapain ya kira-kira ya? Kebetulan sih ya. Mungkin karena kita di industri ini ya paling syuting ya. Oh, lagi sibuk syuting aja ya Kak ya berarti ya. Nah, terus kalian kan cast dari Taul nih. Terus yang bentar lagi bakal tayang. Kira-kira perasaannya gimana sih Kak? Perasaannya happy yang pasti karena project Taul ini udah lama banget aku tungguin gitu. Yang pertama karena aku baca bukunya, aku suka sama karakternya. Terus film Taul ini juga udah hampir 3 tahun postpone buat di syutingin gitu. Jadi sekarang filmnya mau tayang, happy sih akhirnya menjadi nyata gitu filmnya. Senang banget juga pasti ya, karena pertama kali pun ditawarin filmnya, udah tahu location-nya itu di New York, itu udah excited banget. Terus ternyata dengan line up cast yang ternyata aslinya seru-seru banget, banyak banget kisah-kisah yang terjadi di sana juga. Jadi untuk melihat hasilnya nanti kayak apakah sebenarnya semenjanjikan itu, karena kita pun sebenarnya lumayan itu ya syuting itu santai banget gitu. Dan ya udah itu kita pengen tahu banget hasilnya akan seperti apa gitu. But we were very happy. Berarti kan cast-nya juga seru-seru nih berarti Seru kan? banget. Karena juga kalau aku lihat dari visual cast-nya Taul nih cakep-cakep semua ya. Gak ada yang gak cakep gitu. Responnya apa ya? Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah ya. Terus gimana sih Kak disatuin di satu project bareng nih sama Kak Putri dan sama cast-cast yang lain? Tentunya balik lagi senang banget karena memang kebetulan di project ini aku memang belum kenal, baru Kak Putri sama Kak Niko. Kalau yang lain udah kenal, jadi ngerasanya sih kalau buat aku pressure-nya ada di kedua main stars ini gitu kan. Gimana ya caranya breaking the bond pada saat itu, breaking the ice, sorry. Tapi anyway ternyata itu hal yang mudah, jadi it was beyond my expectation. Ternyata everything went so smoothly dan senang banget. Dan ternyata di sana juga kita kekeluargaannya cukup kuat ya. Jadi it's a pleasure sih. Kalau dengan Kak Nicholas sendiri susah nggak? Ternyata enggak juga Ternyata gitu. enggak. Nah mungkin karena memang dia juga as a tour guide kita ya di sana gitu. Jadi kita banyak bertanya, betul. Dan memang orangnya juga lumayan open. Dan nyatanya sangat bapak jokes juga gitu, jadi kayak nggak sesuai sama apa yang orang pikir ya gitu kan. Dia kayak cuek, cool, gitu kan. Iya benar. Jadi ternyata emang kita punya di sini jokes bapak-bapak. Benar, kita semua di sini komedi sih, cuman komedinya beda-beda gitu. Ada yang mungkin komedinya secara fisik, ada yang mungkin bapak, ada yang receh, macam-macam lah gitu. Jadi memang kalau disatuin kayaknya jadi stand up atau komika juga bisa gitu kita ini gitu. Berarti padahal filmnya romance ya? Ternyata cast-nya pada kocak-kocak komedi semua. Makanya kayaknya ini apa salah apa gimana gitu ya. Cuman ya anyway, it was very fun. Oke. Kalau Kak Putri Marino, ini pertama kali sama Kak Jihani apa sebelumnya udah pernah project bareng? Sama Jihan sih baru pertama ya ini ya Ji ya. Awalnya deg-degan juga karena emang belum pernah ketemu, belum pernah seproject bareng. Kenalan juga belum pernah ya Ji kayaknya ya. Belum. Terus waktu dikabarin yang jadi Erin sahabatnya Raya Jihan ya gitu. Aduh gimana ya, padahal karakternya Raya sama Erin ini sangat dekat gitu. Udah kenal dari SMA, udah nggak ada tembok lagi di antara mereka gitu. Sedangkan aku sama Jihan tuh baru pertama kali ketemu juga gitu. Tapi tanpa kita duga-duga, enak banget ya Ji semuanya ya. Dari hari pertama kita reading, inget nggak? Gitu kita reading, semenjak hari itu semuanya berjalan dengan lancar sih. Gitu. Dari reading pun kita juga nggak terlalu lama ya, iya, mungkin sejam tiga kali, iya, tiga atau 4 kali gitu. Dan it was lumayan itu lagi, balik lagi sih kayak kita kan banyak physical touch juga kan. I mean as a best friend yang memang udah nggak ada tembok kan mungkin yang kayak dorong-dorongan atau apa. Betul.
awalnya aku juga kayak minta konsen dulu, cuman lama-lama oh ternyata nggak perlu ya. Sama-sama kayak jadi lama-lama melunjak ya ini anaknya. First impression Kak Putri pas ketemu Kak Jihan gimana? Apa Kak? Cantik. Masa sih? Thank you. Udah nyet. Kalau Kak Jihan first impression ketemu Kak Putri Cool banget. pertama kali ketemu? Nggak bohong. Oke, berarti kalau dari ngelihat kedekatannya udah bener-bener walaupun di project pertama bareng dan sebagai sahabat, tapi emang chemistry-nya udah dapet ya kayaknya sampai sekarang. Dapat banget sih. Dapat banget. Dapat banget gila. Iya. Apalagi setelah kita perjalanan kita di New York ya banyak banget kesempatan untuk Iya, kita akhirnya betul. jalan bareng berdua. Yang mungkin kita hilang bareng juga atau ternyata kita membutuhkan sesuatu yang emang urgent yang kita harus cari sekarang sih, misalnya waktu itu apa sweater ya kalau nggak salah atau jaket Iya, gitu deh, betul. karena emang ternyata dingin banget. Banyak situasi yang akhirnya membuat kita semakin deket sih. Terus balik lagi nih ke film The Rescue of Love. Nah, ini kan ada dua unsur ya, ada arsitektur, ada love. Itu bisa diceritain nggak sih gambaran besar film ini? Mungkin kalau dari aku pribadi aku bisa menangkap kalau sebenarnya cerita Taul ini adalah menceritakan tentang dua manusia, Raya dan River, yang mempunyai masa lalu kelam di Jakarta, terus akhirnya kabur ke New York dengan harapan mereka bisa lupain masa lalu mereka bisa sembuh di sini. Tapi mereka jalan masing-masing ya tetap nggak sembuh-sembuh gitu. Terus akhirnya mereka di titik di mana mereka udah putus asa sama keadaan mereka, trauma mereka bertemu dan tanpa mereka sadari mereka akhirnya menyembuhkan satu sama lain sih gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan kalau dipikir-pikir di Architecture of Love itu kayaknya kalau aku mikir itu lebih ke gimana hubungannya Raya dan River terbentuk dari berbagai macam bangunan yang mereka datengin sih. Jadi itu kayak dinamika hubungannya River sama Raya gitu. Karena mereka kan selalu ngelihat gedung kan. Jadi setiap gedung punya cerita. Punya cerita, betul. Sama halnya seperti manusia. Jadi jatuhnya kayak analogi Betul, ya. betul, sebenarnya betul, tuh. betul. Nah, berarti kan ini bisa dibilang kayak romance Indonesia pertama lah yang menggabungkan ada love-nya, ada apa tentang kayak arsitekturnya gitu kan Kak. Ini kira-kira bisa jadi hal baru nggak sih bagi penonton Indonesia, dan kira-kira menurut Kakak respon penonton Indonesia ini gimana gitu? Karena kan termasuk baru lah gitu, genre kayak gini gitu di Indonesia. Betul sih, lumayan bisa dibilang baru, apalagi setnya di New York gitu. Jadi mungkin aku bisa cerita mungkin dari sisi yang sebelumnya belum ada nih yang lebih membedah tentang New York, sekarang ada disuguhkan di film The Architecture of Love ini. Terus ditambah mungkin dari gambar juga, pengambilan gambar dan visualnya pun juga cukup berbeda gitu ya. Vibe-nya aku ngerasa untuk drama romance nih itu ya apa namanya it's fresh, walaupun mungkin ceritanya agak sedikit kontra sama apa yang ditunjukkan di visualnya, tapi it shows apa namanya ada kayak bond yang bikin semakin interesting dari film ini gitu. Oh, oke. Terus kalau Kak Putri sendiri kan apa namanya berlawan main dengan Nicholas Saputra gitu kan, dengan memang karakter di film itu dia kita tahu River gitu kan dan cool gitu. Itu gimana Kak? Susah nggak sih berlawan main sama Nicholas? Kalau buat Mas Nick sendiri, aku sebenarnya udah lama banget kagum sama Mas Nicholas Saputra gitu, dari karya-karyanya dia, dari semua hal yang dia lakukan lah gitu kan. Siapa yang nggak kenal Mas Niko gitu, dari Rangga Ada Apa Dengan Cinta gitu kan. Sempet juga mikir kapan ya bisa satu project sama Mas Niko gitu. Terus akhirnya kejadian di Taul ini, perasaannya pertama pasti deg-degan karena emang belum pernah kerja bareng. Ntar gimana ngobrolnya, gimana kita readingnya, hal simple aja kayak begitu bikin deg-degan juga gitu. Tapi setelah reading, setelah ngobrol panjang lebar juga sama Mas Niko dan sama cast yang lain, chemistry kita itu sebenarnya nggak ada formulanya sama sekali ya Ji, gitu. Kita nggak pernah yang kayak kita kayaknya harus kayak begini biar chemistry kita kuat. Itu enggak. Kita nggak pernah ada obrolan untuk kita harus ngelakuin ini biar chemistry kita kuat, biar kelihatan segala macam. Enggak. Kita emang benerannya udah ngobrol aja.
saling percaya satu sama lain, saling nyaman satu sama lain. Udah sih gitu, akhirnya kita jadi deket banget waktu di New York kemarin. Kan syutingnya di New York berapa lama Kak? 20-an hari, 25 hari. Ada cerita menarik nggak sih Kak pas syuting di sana? Berarti kan dengan cast ini. Oh, berarti ada nih kayaknya udah. Sebenarnya banyak banget, tapi saking banyaknya tuh kayak mau cerita bagian jadi bingung. Banyaknya, Ji. Banyak banget. Apa ya? Yang paling diinget deh kayak yang paling berkesan. Apa namanya Kaca. ya? Kaca itu kayaknya kita agak eksplisit ya, agak takut ya. Tapi mungkin kalau misalnya dari segi teknis aja, dari pengambilan cara proses syutingnya gimana, yang bikin bagi aku sih agak baru gitu ya. Ingat nggak sih waktu kita syuting di setnya apartemen Erin, kan biasanya kalau orang pakai apa namanya nih wireless atau kayak body pack kan ya di sini ditempelnya, ada barbuknya lagi, ada fotonya. Itu tiba-tiba lagi ganti kok ada yang Cikiki kan ketawa apa nih gitu kan, terus Kak Putri ini ketawanya gede banget, kenapa sih? Lihat ini ada foto, kalian harus siapin foto gitu kan. Ternyata si mic-nya itu ditempel di sini, sedangkan kan baju di sini ya, terus kayak this is you, bukan berarti salah, kita nggak tahu, mungkin mereka punya proses yang berbeda gitu, tapi kayak agak baru ya. Kalau misalnya kita suka ngeliat di cigarette box gitu, kan suka ada yang kayak say no to smoking gitu kan ada contoh fotonya ya. Persis kayak gitu, kira-kira gambarannya gitu lah ya. Itu salah satu yang bagi aku cukup amazing, tapi fun in a way. Tapi itu lucu banget sih. Itu lucu. Itu lucu. Itu sih salah satu yang lucu ya itu ya. Salah satu yang lucu. Aman lah ya ini cerita. Aman banget sih. Berarti kayaknya banyak ya cerita-cerita lucu di sana ya. Banyak. Berarti selama proses syuting tuh fun banget ya kayaknya Kak. Fun. Terutama juga kita kan banyaknya yang kayak jalan-jalan atau kayak setnya di jalan basically. Jadi rasanya pun juga bagi Erin ya. Nggak tahu nih kalau misalnya Raya sama River gimana ya. Rasanya sih kayak ya udah kita jalan-jalan aja as a best friend. Ya curhat kayak ya normalnya best friends curhat gimana sih sambil jalan ya santai aja gitu bawaannya. Jadi nggak ada pressure gimana buat aku ya. Kan kalau tadi yang menyenangkan, yang lucu-lucu, tapi selama proses syuting di sana ada nggak sih kayak kendala-kendala yang kayak saat syuting gitu? Kalau kendala sih mungkin kalau buat aku pribadi cuaca kali ya. Iya, betul. Karena dingin banget dan kering, benar. dingin, dan hari pertama kita syuting itu sampai -2 atau -1 ya kan. Terus yang kita semua cast sama kru sempat yang kedinginan dan fokusnya kepecah jadinya gitu, karena fokus buat menghangatkan diri, fokus buat ngafalin dialog, fokus untuk bermain emosi gitu. Jadi itu emang tantangan yang sangat luar biasa buat kita kemarin sih. Cuaca ya? Salah satunya. Selebihnya aman lah Kak? Selebihnya aman. Terus seberapa banyak sih Kak ngebahas tentang arsitektur di film ini? Banyak ya. Kira-kira berapa persen dari Ya, 80%. Kalau yang aku lihat di skimming ya maksudnya karena hampir semua tuh kayak ujung-ujungnya ngebahasnya tentang ada hubungannya sama gedung sama sih. gedung soalnya. Mungkin gedung itu di awal-awal mungkin sekitar 40% lah ya gitu. Tapi di menuju ke ending itu sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas gedungnya. Boleh diceritain nggak sih Kak karakter Raya ini kayak gimana dan karakter Erin tuh kayak gimana sih? Erin? Kalau Erin ini memang orangnya tuh bright banget dan warnanya tuh banyak gitu ya. Kalau misalnya warna mungkin dia itu masuknya neon. Iya, masuknya neon gitu. Betul. Jadi selama ada Erin somehow nyala aja gitu suasana. Betul. Memang kita bikinnya juga maunya lebih bisa bikin suasana yang mungkin gloomy atau mungkin kesedihan orang itu bisa jadi kayak udah lupain sedih lo, kita pokoknya bawa fun aja. Ya kurang lebih Erin itu tipe orang yang seperti itu. Dan Raya as her best friend, apapun yang Raya lewatin, baik itu kesedihan ataupun kecemasan, Erin pengennya tuh kayak Raya udah lo nggak usah mikirin itu, lo udah jauh-jauh ke New York, come on let's have fun, yang kayak gitu. Dan intinya Erin ini
selalu mengedepankan kebahagiaan orang sih sebetulnya gitu, terutama orang-orang yang dia cintai gitu sih. Kalau Raya, dia optimis, dia sensitif, dia suka mendem semuanya sendiri, nggak pengen ngerepotin orang lain sebenarnya. Terus dia juga sebenarnya ceria ya, ceria. Raya itu ceria, pekerja keras, sayang sama keluarganya dia gitu. Tapi somehow Raya ini juga sangat fragile gitu ya. Dan itu semua dia berusaha tutupin dengan candaannya dia, ketawa-ketawanya dia, bengongnya dia di taman sambil nulis gitu sih sebenarnya. Dan kehadirannya Erin di hidupnya Raya ini sebenarnya kayak apa ya, cahaya gitu yang emang Raya nggak punya di hidupnya dia, ada gitu karena ada Erin di sampingnya Raya gitu. Dan aku sebenarnya nggak bisa ngebayangin Raya tanpa Erin sih. Ngebayanginnya Raya pergi ke New York gitu dengan masalah yang dihadapin tapi nggak ada Erin gitu. Gitu sih. Tapi kayaknya karakter Erin ini kurang lebih mirip gak sih sama karakter aslinya Jihan sendiri? Sepertinya mirip ya, sepertinya. Mungkin ekspresifnya bisa dibilang begitu, tapi memang ekspresifnya tuh kadang-kadang gitu, misalnya karena ini kita lagi bekerja, jadi ekspresifnya muncul, tapi kalau lagi diem ya diem. Tergantung situasi juga sebenarnya gitu, tapi memang mungkin hal yang bagi aku sendiri nggak terlalu sulit untuk memainkan peran Erin ini karena memang udah ada bibitnya, udah ada gitu lah. Jadi numpahinnya ke Erin tuh kayak kayak gue ngambil bagian ini deh dari Jihan untuk Erin gitu. Sempat ada beberapa elemen itu yang aku pakai gitu sih. Tapi ya kurang lebih mungkin gambarannya ada lah gitu di sini, bisa kelihatan gitu Erin kayak apa. Iya. Nah, yang terakhir nih Kak, apa sih pesan yang mau dikasih dari film Taul ini? Pesannya apa ya? Mungkin karena kita di film ini kita membahas tentang banyak hal gitu ya, nggak semata-mata tentang romansa aja gitu, tapi gini, nggak semata-mata romansa tentang dua orang perempuan dan laki-laki gitu, nggak, tapi romansa persahabatan, romansa keluarga, ya mainly fokusnya sih itu. Terus pesannya sih paling apa ya Ji? Kalau aku sih lebih ke mungkin jangan cepat putus asa ya. Itu salah satunya gitu. Karena kalau yang aku lihat dari antara mungkin perempuan dan laki-laki gitu kan, banyak yang suka misalnya punya trauma atau apa, terus jadinya kayak udah deh, udah aku udah nggak mau urusan dengan hal-hal kayak gini lagi, gue udah capek, intinya kan kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nggak pasang benteng itu pasti, dan kita legowo aja, pasti akan ada aja hal baik, hal yang menyenangkan yang bisa masuk ke kehidupan kita gitu. Dan itu mungkin yang aku bisa lihat dari sini sih. Salah satunya itu. Jadi ya untuk orang-orang di luar sana, apapun yang kalian hadepin, nggak usah langsung kayak menutup hati, berkecil hati. There's always something great in front of you nanti. Iya, sama ini kali ya. Permasalahannya Raya sama River itu adalah mereka pengen sembuh dari trauma masa lalu gitu. Pengen kembali menjadi River dan Raya sebelum kejadian buruk menimpa mereka gitu. Tapi mereka mungkin caranya mungkin caranya nggak bisa dibilang salah juga sih ya, mungkin caranya kurang tepat gitu, karena yang mereka lakukan adalah berusaha untuk membenci aja gitu masa lalu mereka gitu. Iya. Mereka denial dengan apa yang mereka rasakan gitu, padahal sebenarnya yang mereka butuhkan adalah menerima masa lalu, nggak denial dengan apa yang mereka rasakan gitu. Dan itu yang dinamika hubungannya Raya sama River gitu. Dari awal mereka yang masih sendiri-sendiri, masih benci sama masa lalu, berusaha untuk melupakan masa lalu, dan akhirnya mereka ketemu, pelan-pelan sembuh, menyembuhkan satu sama lain. Dan akhirnya mereka kenapa bisa sembuh? Karena mereka bisa accept masa lalu mereka gitu. Oh oke, gue punya masalah seperti ini, masa lalu gue seperti ini, oke ya udah deh, move on gitu sih sebenarnya. Oke, sama yang terakhir nih buat Kak Putri Marino, lagi rame tuh orang bikin meme di TikTok
Nikola Saputra duduk. Itu apa rasanya? Duduk Raya, duduk. Gimana kan pas disuruh duduk gini? Oke, aku duduk. Kalau tadi kalau ada Mas Niko kesini aku juga mau disuruh duduk gitu. Oh iya, kayaknya disuruh apa aja kayaknya jadinya mau ya. Berdiri nggak ya udah di pojokan, oke. Iya benar-benar. Kayak diskors. Benar. Malah yang lain kan di stitch tuh gitu kan. Kalau Iya. Kak Putri langsung disuruh sama Nikola sendiri kan duduk gitu. Betul. Rasanya gimana tuh Kak? Biasa aja. Waktu di scene itu, Waktu di scene itu oh kaget. kaget. Maksudnya gini, kalau kita bicara tentang scene yang terjadi, itu adalah emotional scene gitu. Dimana di scene itu traumanya River ke-trigger dengan apa yang dilakukan oleh Raya di saat itu. Jadi scene itu sangat emosional dan kagetnya Raya sebenarnya sangat organik karena aku nggak menyangka River akan setinggi itu. Reaksinya terhadap Raya gitu sih. Jadi itu salah satu scene favorit aku juga di film. Oke, kalau gitu makasih Kak Putri dan Kak Juhane udah ngobrol-ngobrol tentang film Taol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Berlio. Dan jangan lupa buat nonton film Taol tanggal berapa Kak? 30 April 2024 hanya di Bioskop kesayangan kalian.